Halo semuanya. Selamat datang kembali di AI Podcast, di mana kita akan membahas berbagai topik kesehatan dengan cara yang santai dan informatif. Saya Ardi. Dan saya Gadis. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat penting dan masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, yaitu kanker paru-paru. Betul banget, Gadis. Banyak orang mungkin pernah mendengar tentang kanker paru-paru, tapi belum benar-benar memahami apa itu, bagaimana cara mencegahnya, serta bagaimana cara mendeteksi dan mengobatinya lebih awal. Dan lebih dari itu, masih banyak kesalahpahaman di masyarakat mengenai kanker paru-paru, terutama soal siapa saja yang berisiko dan bagaimana penyakit ini berkembang. Nah, di episode kali ini, kita akan mengupas semuanya secara lengkap. Buat kamu yang punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman seputar kanker paru-paru, bisa tulis di kolom komentar atau DM kami di media sosial. Jadi, pastikan kalian mendengarkan sampai akhir ya, karena informasi ini bisa sangat penting bagi kesehatan kalian dan orang-orang terdekat. Oke, kita mulai dengan pertanyaan mendasar dulu. Apa sih kanker paru-paru itu? Secara sederhana, kanker paru-paru adalah penyakit di mana sel-sel abnormal di paru-paru tumbuh tanpa terkendali dan membentuk tumor. Seiring waktu, tumor ini bisa menyebar ke bagian tubuh lain melalui darah atau sistem limfatik yang disebut dengan metastasis. Benar. Kanker paru-paru ini adalah salah satu jenis kanker yang paling mematikan di dunia. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kanker paru-paru adalah penyebab utama kematian akibat kanker, baik pada pria maupun wanita. Dan yang bikin kanker paru-paru berbahaya adalah seringkali penyakit ini tidak menunjukkan gejala di tahap awal. Akibatnya, banyak pasien yang baru terdiagnosis ketika kanker sudah berada di stadium lanjut. Ngomongin soal jenisnya, kanker paru-paru ini terbagi menjadi dua tipe utama, kan? Betul. Yang pertama adalah non-small cell lung cancer, NSCLC, yang mencakup sekitar 85% dari kasus kanker paru-paru. Ini berkembang lebih lambat dan lebih mudah ditangani jika dideteksi lebih awal. Sedangkan tipe yang kedua adalah small cell lung cancer, SCLC, yang lebih agresif dan berkembang dengan cepat. Biasanya, SCLC lebih sering ditemukan pada perokok berat. Sekarang, mari kita bahas penyebab dan faktor risiko kanker paru-paru. Banyak orang mengira bahwa hanya perokok aktif yang bisa terkena penyakit ini, tapi ternyata tidak sesederhana itu, ya? Iya, benar. Merokok memang penyebab utama kanker paru-paru, tapi ada juga faktor lain yang berperan. Misalnya, paparan zat beracun seperti asbes, polusi udara, atau gas radon. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, rokok. Rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia, dan setidaknya 70 di antaranya bersifat karsinogenik alias dapat menyebabkan kanker. Iya. Dan bukan cuma perokok aktif yang berisiko. Perokok pasif, yaitu orang-orang yang sering menghirup asap rokok dari lingkungan sekitarnya, juga memiliki risiko tinggi terkena kanker paru-paru. Yang menarik, ada juga kasus kanker paru-paru pada orang yang tidak pernah merokok. Salah satu penyebabnya adalah gas radon. Radon ini adalah gas radioaktif yang berasal dari tanah dan bisa masuk ke dalam rumah melalui retakan di lantai atau dinding. Kalau seseorang terpapar gas radon dalam waktu lama, risikonya untuk terkena kanker paru-paru meningkat. Faktor risiko lainnya adalah paparan zat seperti asbes dan polusi udara, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat polusi yang tinggi. Dan jangan lupa faktor genetik. Jika ada riwayat kanker paru-paru dalam keluarga, risikonya bisa lebih tinggi. Seperti yang kita sebutkan tadi, kanker paru-paru seringkali tidak menunjukkan gejala di tahap awal. Tapi kalau sudah berkembang, biasanya muncul tanda-tanda tertentu. Betul. Beberapa gejala yang sering muncul antara lain. Pertama, batuk kronis yang tidak sembuh-sembuh. Kedua, dahak bercampur darah. Ketiga, sesak napas atau mudah lelah.
Keempat, nyeri dada yang makin parah saat bernapas atau batuk. Kelima, penurunan berat badan drastis tanpa sebab yang jelas. Kalau sudah muncul gejala seperti ini, sebaiknya segera periksa ke dokter, ya. Biasanya dokter akan melakukan serangkaian tes untuk memastikan diagnosis. Tes yang umum dilakukan adalah röntgen dada untuk melihat apakah ada tumor di paru-paru. Lalu ada juga CT scan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Jika ditemukan adanya massa mencurigakan, dokter bisa melakukan biopsi, yaitu mengambil sampel jaringan paru-paru untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Kalau kanker paru-paru sudah terdiagnosis, ada beberapa metode pengobatan yang bisa dilakukan, tergantung pada jenis dan stadium kanker. Betul. Untuk kasus yang masih dalam tahap awal, biasanya dokter akan melakukan operasi untuk mengangkat tumor. Lalu ada kemoterapi dan radioterapi, yang bertujuan untuk membunuh sel kanker yang tersisa atau mengecilkan ukuran tumor sebelum operasi. Selain itu, sekarang juga ada terapi target dan imunoterapi yang lebih spesifik dalam menyerang sel kanker tanpa terlalu banyak merusak sel sehat. Tapi tentu saja, lebih baik mencegah daripada mengobati, kan? Iya. Cara terbaik untuk mencegah kanker paru-paru adalah berhenti merokok dan menghindari paparan zat beracun. Selain itu, penting juga untuk menjaga pola hidup sehat, seperti makan makanan bergizi, rutin berolahraga, dan melakukan screening paru-paru secara berkala. Wah, kita sudah membahas banyak hal tentang kanker paru-paru hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan paru-paru kalian, ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Jumpa.